Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa ruku dan sujud di hadapan Allah, menjalankan aktivitas di rumah dan di tempat-tempat lain. Harapan kita sangat besar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur dan kesehatan kita, serta memberikan ampunan, rahmat serta ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sepekan yang lalu kita bahas bab nikah, pengertian nikah, hukum menikah, syarat mempelai laki-laki dan syarat mempelai perempuan. Masih di dalam bab nikah, kali ini kita akan membahas tentang wali dan ijab qabul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batilun. Siapapun wanita yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya. Di dalam hadis yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dari hadis riwayat Imam Nasai, dan hadisnya kedudukannya sahih dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Maka hadirin Allah, wali dalam mengakad nikahkan itu ada dua macam. Yakni yang pertama wali nasab, yang kedua adalah wali hakim. Lalu wali nasab ialah wali yang ada hubungan darah dengan wanita yang akan dinikahkan. Maka disebutkan di sini, wa aulal walad al abu summal jaddu abul abi summal akhu lil abi wal ummu summal al akhu lil abi summa ibnul akhi lil abi wa summa ibnul akhi lil abi summa al ammu summa ibnuhu ala hadzal tartib. Maka hadirin, wali nasab itu ada 8. Selain dari 8 orang ini, maka disebut wali hakim. Wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan wanita yang akan dinikahkan. Dia tidak boleh main-main. Kenapa? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tanpa wali. Maka wali nasab yang paling tinggi ada 2. Yang pertama adalah ayah daripada wanita yang akan menikah. Yang kedua adalah ayahnya ayah wanita yang akan menikah. Apa istilahnya? Kakek apa datuk? Tamong. Kenapa disebut ayahnya ayah?
Sebab ayahnya ibu pun kakek juga. Maka saya disebutkan sini abul abi. Bapaknya bapak si wanita. Bukan bapaknya ibu si wanita. Sama-sama datuk tapi datuk daripada ayah. Maka hadirin, dua wali ini wali yang paling tinggi. Mengapa dia dikatakan wali yang paling tinggi? Karena di antara 8 wali nasab, hanya 2 ini yang boleh memaksakan anak gadisnya untuk dinikahkan, dengan catatan anak gadis itu masih gadis perawan. Seperti zaman dahulu, ya, kita bicara dengan teman kita. Kau punya anak gadis, aku punya anak bujang, kita jodohkan. Payu katanya. Nah, kamu sudah kujodohkan dengan anak kawan saya, baik akhlaknya, dari kecil saya tahu pendidikannya, maka kau harus menikah. Diam saja, berarti setuju, boleh. Tetapi kalau dia sudah status janda, tidak boleh dipaksa. Dia harus ada jawaban ya atau tidak, mau atau tidak mau. Karena dia sudah pernah mengalami atau menjalani kehidupan dalam pernikahan pahit getirnya sehingga terjadi perceraian. Namun kalau dia masih gadis perawan, boleh 2 manusia ini memaksanya atau menjodohkannya. Tidak perlu jawaban, diamnya saja sudah tanda setuju. Apalagi dia mengangguk atau senyum, apa katanya. Seperti itu, diam. Boleh mereka. Hanya 2. Untuk itulah bagi bapak-bapak terutama yang punya anak gadis, kalau seandainya anak gadisnya mau menikah, tolong jangan berwakil dengan siapapun juga. Karena kita ini wali nasab yang paling tinggi. Ayah daripada si wanita yang akan menikah atau ayahnya ayah si wanita, yakni datuk dari pihak ayah. Mengapa demikian hadirin? Karena tentu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan, kewajiban orang tua kepada anak yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3. Pertama adalah memberi nama yang baik, yang di dalamnya ada harapan dan doa. Yang kedua adalah yu'allimuhul kitab, menyekolahkannya, memberikan pendidikan, ya, yang meliputi dunia maupun agama, iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, adab. Yang ketiga, kewajiban terakhir seorang ayah menikahkan putrinya. Kewajiban kita terakhir. Apa susahnya? Nanti kita akan lanjutkan dengan cara ijab qabul. Kan sekarang ini judul kita ini wali-wali nikah dan ijab qabul. Bab nikah ini nggak bisa satu pertemuan, sekitar 8 pertemuan. Ya. Lalu yang ketiga, ya, wali nasab yang ketiga, al-akhu lil abi, saudara laki-laki yang seayah dan seibu dengan perempuan yang akan menikah tersebut, saudara kandung. Yang keempatnya, saudara laki-laki yang seayah dengan wanita tersebut. Pahamin maksudnya? Satu ayah. Misalnya bapak saya punya istri yang kedua, saya dari istri pertama, maka adik saya perempuan dari ibu kedua, saya bisa menjadi wali nasabnya. Sama, sebab binnya satu ke bapak saya. Itu sebetulnya bukan saudara tiri. Kenapa? Segi perwalian hukumnya sama, segi harta waris pun hukumnya sama, dari istri pertama maupun istri yang keempat.
Isteri kelima gimana? Ya enggak kebagian, enggak boleh isteri kelima. Kecuali mati dulu satu atau dicerai dulu. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengan dia. Apa ini bahasa mudahnya? Summal akhu lil abi summa ibnul akhi lil abi. Anak yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengan dia. Apa nih? Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang ayah seibu dengan wanita tersebut. Mulang pai ni kunakan hamengan. Nakan lawi. Wanakan bahasa Indonesia. Begitu? Iya. Yang ke berapa nih? Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja. Yang satu ayah tapi ibunya beda. Itu pun ponakan juga ya, tapi dari yang satu ayah saja. Itu bisa menikah. Kalau saya punya bibi, ya saya ponakannya, dengan catatan berakal dan baligh saya boleh menikahkan. Yang ketujuh, saudara ayah yang laki-laki, saudara ayah yang laki-laki. Apa namanya? Paman, Pak Balak, Pak Lunik, Pak D, Pak D. Dari pihak laki-laki. Yang terakhir, yang kedelapan, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah yang sekandung. Kemudian yang seayah. Apa ini? Anak laki-laki summal ammu summa benuhu. Itu ammu paman, summa benuhu anak laki-laki dari paman yang dari pihak ayah. Apa bahasa kita? Sepupu. Anak paman tapi dari pihak ayah yang laki-laki yang sekandung maupun seibu. Itulah hadirin 8. Selain 8 ini namanya wali hakim. Tapi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pak Kua atau Pak Penghulu yang ditunjuk oleh Kua. Maka urutannya lihat dulu 8 ini ada atau tidak, barulah berwali hakim. Jadi jangan sampai wali hakim diutamakan ketimbang wali nasab. Terlebih lagi untuk menikahkan anak gadis kita atau cucung kita, maka janganlah wali hakim tetapi wali nasab, terutama ayah dan datu. Ini adalah wali nasab yang paling tinggi. Selanjutnya hadirin, syarat-syarat daripada wali. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 28. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang kafir menjadi wali dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Untuk itulah syarat pertama wali itu dia adalah muslim. Sebab apabila yang menikahkannya non muslim maka tidak sah. Contoh, seorang wanita masuk Islam sementara ayahnya masih non muslim. Ayahnya boleh hadir menyaksikan putrinya nikah, tetapi ayah kandungnya kena belum Islam tidak boleh menjadi wali nikah. Maka wali nikahnya siapa? Siapa di antara 8 ini yang sudah muslim? Kalau belum masih sendiri, baru lari ke wali hakim. Syarat kedua adalah laki-laki
Jadi tidak ada istilah perempuan. Siapa walinya? Saya, kata perempuan tadi. Ya tidak sah. Syarat daripada wali itu adalah laki-laki. Yang ketiga, baligh dan berakal. Seandainya ayah sudah meninggal, paman nggak ada, ponakan nggak ada, sepupu nggak ada, kakak datuk nggak ada, dia punya adik, tapi masih SD kelas 6, belum baligh, tidak boleh jadi wali. Kalau dia sudah SMA, sudah baligh, boleh bisa menjadi wali daripada kakak wanitanya tersebut. Karena sudah baligh dan berakal. Yang keempat, merdeka, bukan hamba saya. Yang kelima, memiliki sifat adil. Maka hadirin, selain 8 ini, maka disebut wali hakim. Lalu perempuan yang berwali hakim, kenapa dia berwali hakim? Ya, kenapa dia berwali hakim? Perempuan berwali hakim ada beberapa sebab. Yang pertama, tidak ada wali nasab. 8 itu tidak ada, kena tsunami semua, mati semua, meninggal dunia. Hanya dia sebatang kara saja. Bagaimana cara? Maka dia bilang dengan Pak Kuah, sebatang kara dari Aceh ya ke Lampung. Tidak ada siapa, 88 tidak ada wali nasab. Dia bilang, Pak Kuah, ya saya, tolong nikahkan saya dengan Maulana Isnen dan engkau kujadikan sebagai wali hakimku. Ya, kata Pak Kuah. Sudah boleh Pak Kuah menikahkan gadis Aceh itu kepada saya. Saya contohkan bapak-bapak, ibunya marah. Ya, sebatang kara. Jadi wanita itu yang berucap. Maka sudah boleh berwali hakim apabila wali nasab tidak ada sama sekali. Contoh itu tadi senam. Yang kedua, tidak cukup syarat. Ada walinya tapi masih kecil, belum baligh. Atau sudah baligh tapi maaf, idiot. Kurang akal. Yang ketiga, wali yang dekat gaib sejauh perjalanan safar yang sudah membolehkan jamak qasar. Ada walinya tapi di Papua sana. Menghadir atau sudah boleh jamak qasar. Untuk hadir mungkin biaya nggak ada di pelosok atau masih corona, tidak boleh kemana-mana, dijegat polisi. Maka dia akan berwali hakim. Ada tapi jauh, tidak bisa hadir. Lalu yang keempat, wali dekat sedang melakukan ihram, mengerjakan haji atau umrah. Kan nggak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Sementara perempuan ini sudah kebelet mau nikah, bapaknya masih haji, maka dia boleh berwali hakim. Yang kelima, wali dekat masuk penjara dan tidak bisa dijumpai. Misal ayahnya ada kasus teroris, tidak boleh ditemui. Kalau seandainya bisa ditemui, gampang. Di balik jeruji pun, tolong Pak Kuah, anak gadisku ini akan menikah. Tolong kau jadi sebagai wali hakim. Ya, besok nikah. Jadi bapaknya sudah menyerahkan perwalian kepada Pak Kuah melalui jeruji besi. Ini di penjara tidak boleh menemui. Tapi kalau dibolehkan menemui dan menghadiri walaupun dibergol, boleh saja dia mengakad nikahkan putrinya. Namun bisa saja terjadi suatu kasus berat sehingga tidak boleh dipenjara dan tidak boleh menemuinya sama sekali, maka saat itu boleh berwali hakim. Bisa saja kasus berat seperti itu. Lalu yang keenam, wali dekat menolak, tidak mau menikahkan. Ayahnya tak setuju. Kenapa? Bujang itu miskin. Sementara kita ini kan darah ningrat, bangsawan, bangsa yang di atas awan, darah biru, dia darah hitam. Emang ayam Cimahi apa? Ndak selepel kita. Bapak nggak setuju. Kata datuknya, dia taat nak agamanya. Aku nikahkan, walaupun bapakmu nggak setuju. Sah nikah. Karena ada wali menolak, malah boleh dia. Bahkan menolak semua. Sementara khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia berwali hakim.
Tetapi kalau boleh, tolong kepada gadis-gadis di balik tirai, kalau ini terjadi, walaupun boleh menempuh dengan wali hakim, tapi upayakanlah ridho kedua orang tua. Bagaimana mencapai sakinah mawaddah warahmah kalau ayah ibu tak menyetujui pernikahan itu, walaupun dia bisa berwali hakim. Kan alasannya apa tadi? Wali yang lebih dekat menolak, tidak mau menikahkan dengan alasan ya hanya masalah materi. Mungkin pendidikannya lebih tinggi anak perempuan pun, dia hanya lulus SMA, kau bergelar doktor. Oh, gadis ini. Lalu kita ni bangsawan, dia kere miskin. Datuknya kalau mengambil alih bagus, kalau toh semua menolak, dia boleh berwali hakim. Ngomong Pak Kuat tadi. Tetapi kalau boleh jangan ditempuhlah ya. Tentu mencapai sakinah mawaddah warahmah itu dengan ridho kedua orang tua. Jangan kan dirayu dulu, merayu, memelas, memohon, menangis dan segala macam, berdoa kepada Allah supaya kedua orang tua ridho. Terlebih lagi ayah mau menikahkan. Kan kewajiban ayah terakhir yang ketiga kan, memberi nama, pendidikan, menikahkan anak. Seperti itu. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui di mana tempat. Hanya sebatang kara, datuknya saja yang masih hidup atau ayahnya hilang, nggak tahu kemana. Saat itu dia sudah boleh berwali hakim. Maka hadirin lanjut lagi saksi. Saksi ini harus, sebab tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi. Maka harus perhatikan, terutama bapak-bapak, kadang-kadang penghormatan dalam keluarga kita dijadikan sebagai saksi. Tidak boleh tidak tahu syarat-syarat saksi, sebab tanggung jawabnya ini bukannya sah-sah, bukan itu dunia akhirat. Kalau dia tidak sah, dibilang sah gimana? Menanggung dosa zina nanti. Yang pertama, dia laki-laki, jadi saksi nggak boleh dua perempuan. Kalau saya ingin jual HP saya, untuk butuh saksi, misalnya Abang Sabil, dan itu yang nggak ada lagi, yang lain. Ada perempuan dua, bu, berdua jadi saksi ya. Jadi Abang Sabil satu dengan dua perempuan boleh jual HP. Tapi untuk nikah nggak boleh, harus dua laki-laki. Jual motor nggak ada saksi, satu laki-laki nggak ada lagi. Bu, tetangga dua orang tapi ya. Ya ganti satu laki-laki dua orang, jadi saksi boleh. Jadi satu laki-laki dua perempuan. Tapi untuk nikah nggak boleh, harus dua laki-laki. Yang kedua, beragama Islam. Nah ini sering terjadi beberapa tahun yang lalu. Hadirlah suatu pejabat, saya lihat di televisi. Lalu pejabat ini non muslim dijadikan saksi. Gimana penghulu? Pak Kua nggak ngerti kah? Bahwa syarat saksi itu harus beragama Islam. Perkara dia hadir sebagai tamu undangan karena dia seorang pejabat, ya ditempatkan di tempat yang layak, hormat karena dia pimpinan, tetapi tidak dijadikan sebagai saksi. Saya melihat langsung, saya bagaimana nikahnya tiap sah tidak Allah. Akil baligh, berakal dan baligh. Yang keempat, mendengar, melihat dan baca, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu. Gimana mau sah? Dia bilang tuli, bisu pula. Berakal dan adil dan mengerti bahasa yang diijab kabulkan. Kebetulan yang nikah santri, kau ngerti bahasa Arab, ijab kabul pakai bahasa Arab. Angkatuka wa zawaju qabiltu nikaha wa. Gimana saksi? Ngerti bahasa? Enggak. Lah kak sampai enggak ngomong. Sah-sah gimana saja sampai enggak ngerti bahasa Arab. Atau lulusan dari Amerika sana, doktor, pakai bahasa Inggris. Si Kapak Kua pakai bahasa Inggris juga. Atau ayahnya saksi tuh ngerti bahasa Inggris. Lambo Jawa aku ngerti. Lah enggak sah, harus
saksi ini mengerti bahasa ijab kabul. Dan tolong saksi ketika simak betul cara ijab kabulnya dan jangan dipersulit. Dan kalau ada mas kawin 10 gram, 100 gram tengok betul. Lihat suratnya. Pernah terjadilah di Bandar Lampung ini. Jemaah kita akhirnya heboh. Banyak 100 gram galung, 50 gelang berlian ternyata imitasi. Setelah akan nikah heboh, setelah selesai nikah heboh, bininya menuntut ternyata nih apa imitasi, palsu, bukan 24 karat, nggak tahu berapa karat. Ya mana saksi ini nggak ngelihat suratnya, betulkah? Karena hanya untuk wah di masyarakat Lampung, wah mas kawinnya masya Allah, nggak tahunya palsu, sepuhan. Makanya saya nggak mau dipanggil sesepuh. Sebab barang sepuhan itu nggak asli. Kalau Bang Sabil asli ketua kita, Pak Dokter asli dokter, nggak sepuhan. Ya, lalu hadirin ijab kabul. Ijab kabul harus seperti itu. Jangan dibuat-buat panjang. Ya. Dan yang mau nikahkan anak gadisnya nggak tahu baca saja. Ya Abdurrahman, dia jawab ya saya. Aku nikahkan anak kandungku bernama Fatimah kepadamu dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Kuterima nikahnya dengan mas kawin tersebut sudah sah. Atau qabiltu nikahaha, ku terima nikahnya sah. Sab minimal ijab kabul itu. Ini harus disebut namanya lagi, bintinya lagi, mas kawin. Ingat, mas kawin itu hukumnya wajib. Merupakan syarat sah nikah adanya mas kawin. Tapi menyebutkannya di waktu akad nikah sunnah. Gimana tadi? Mas kawin itu hukumnya wajib. Menyebutkannya saat akad nikah hukumnya sunnah. Kalau bisa lengkap boleh. Ku terima nikahnya Fatimah binti Maulana Isnain dengan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan lengkap. Kalau tidak, ku terima nikahnya cukup. Sudah sah. Ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut pun sah. Hanya sebatas ku terima nikahnya sah. Karena akalu akad nikah minimal qabul penerimaan itu ku terima nikahnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Itu minimal. Tapi kalau hanya ku terima, apa yang kau terima? Dengkulnya, lemarinya, kambingnya. Maka harus jelas. Kalau ku terima tadi MJ mak jelas. Jadi harus ku terima nikahnya. Lalu terkadang kita ini uji coba dulu. Tanpa speaker. Ya Abdurrahman, ya saya ku nikahkan. Lancar. Pertama ini udah sah sebetulnya. Sebab ada 3 hal tidak boleh main-main. Main-main pun jadi betulan. Pertama adalah menikah. Yang kedua cerai. Yang ketiga memerdekakan hamba saya. Nggak boleh main-main, akan terjadi betul. Untuk itu tadi ada yang namanya Abdurrahman di sini. Ada namanya Abdurrahman? Siapa? Bapak. Untung bapak nggak jawab. Kalau bapak jawab jadi mantu saya. Pak ya, kan ku nikahkan putri ya Abdurrahman, ya saya ku nikahkan. Ya, ku qabil tuh, ku terima nikah jadi mantu Pak Haji. Ya. Mas kawinnya gimana? Ini usul. Kan bisa tunai, bisa hutang. Jangan dijawab Pak ya. Nanti jadi mantu. Gak enak dengan yang lain. Ya, kita lanjutkan. Ijab yaitu suatu ucapan wali dari pihak perempuan, baik wali nasab maupun wali hakim,
sebagai penyerahan kepada pengantin laki-laki. Itu ijab. Qabul artinya ucapan laki-laki atau pengantin laki-laki sebagai bentuk penerimaan. Nah, bentuk ijab qabul ini ada 5 macam. Perlu diterangkan semua, satu aja ya, atau 2 saja. Contoh singkat sih. Ijab qabul, wali nasab langsung, mempelai langsung. Saya ganti namanya Abdul Somad, nggak ada di sini. Nggak ada ya. Contoh Abdul Somad. Saya bapaknya langsung, Abdul Somad di depan pengantin langsung. Ya Abdul Somad, ya saya. Aku nikahkan putri kandungku yang bernama Fatimah kepadamu dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Dia jawab, ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Sah. Gak ada yang nama Abdul Somad ya. Ini kalau wali nasab langsung dengan pengantin langsung ada. Bentuk kedua, ijab kabul oleh wakil wali, yakni wali hakim. Saya ini wali hakim. Ya. Misalnya bapak ini ada uzur sesuatu hal, ya. Pak Ustadz tolong nikahkan anak perempuan saya bernama Fatimah, Pak Ustadz sebagai wali hakimnya. Ya, kata saya. Tapi berhadapan langsung dengan pengantin. Paham tadi? Kalau tadi kan wali nasab langsung, pengantin langsung. Sekarang pengantin langsung tapi bukan wali nasab, wali hakim. Bagaimana ijab kabulnya? Ya Abdurrahman, ya Abdul Samad, ya saya. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Abdurrahman yang telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Kebetulan mantunya Abdul Samad, nama calon mertuanya tadi Abdurrahman. Ya Abdul Samad, ya saya. Aku nikahkan, bukan putri kandung ya. Aku nikahkan kepadamu Fatimah binti Abdurrahman yang telah berwakil kepadaku dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Paham ini? Pengantin langsung, saya wali hakim. Yang kedua. Yang ketiga, sekarang wali nasab langsung, tetapi pengantin ini berwakil. Pas mau iring-iringan, di luar dugaan kecelakaan. Masih hidup, tapi kalau mati ya mau apa? Ganti aja dengan Bang Sabil atau saya boleh. Ya. Tapi maksudnya inilah, mulutnya diperban, nggak bisa ngomong. Tapi masih hidup, hanya benturan saja. Airbagnya pecah. Gitu, dijahit. Tunda ini sedang iring mau akan nikah, maka berwakil. Ya. Kebetulan yang mewakil itu misalnya Bang Sabil sambil tolong wakilkan saya untuk penerimaan qabul nikah saya. Ya. Jadi yang duduk ini saya ayahnya. Ini wakil dari pengantin yang kecelakaan iring-iringan tadi. Bagaimana bunyinya? Ya, siapa nama tadi? Abdul Samad. Ya Abdul Samad. Aku nikahkan siapa yang celaka tadi? Belum kita tentukan. Wakilnya Bang Sabil. Abdul Samad, Abdul Samad. Bapaknya Abdurrahman. Ya, bukan Abdul Samad. Ya Bang Sabil, ya saya. Kata dia. Aku nikahkan Abdul Samad yang telah berwakil kepadamu, kepada Fatimah
binti Abdurrahman dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Maka kabulnya gimana? Bukan ku terima nikahnya, jadi mantu saya dia ini. Itu tadi. Gimana kabulnya Bang Sabil tadi? Aku terima nikahnya Fatimah binti Abdurrahman untuk Abdus Somad yang telah berwakil kepadaku. Nah, kan Bang Sabil bilang, aku terima nikahnya Fatimah binti Abdurrahman untuk Abdus Samad yang telah berwakil kepadaku, kata Bang Sabil, ya, dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Tapi kalau boleh untuk pengantin jangan berwakil, kalau boleh. Khawatir dia pintar, ku terima nikahnya jadi bini dia. Daripada nunggu ini yang kecelakaan giginya 4-4-nya hilang atas bawah, ompong nanti ini ganteng manis begini. Kalau boleh jangan berwakil-wakil lah. Tapi pernah yang berwakil, Presiden Soekarno pernah dalam kemerdekaan, akhirnya tanda selain surat tanda tangan dia bawa kris. Boleh. Ku terima nikahnya Fatimah binti Abdurrahman misalnya untuk Presiden Soekarno yang telah berwakil kepadaku dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Boleh. Ya, siapa yang mau ngelawan presiden saat itu? Tandanya keris beliau dibawa bahwa ini utusan dengan surat dan tanda tangan. Seperti itu. Tapi kalau boleh kalau membantu jangan berwakil-wakil. Nanti salah jawab aja. Maunya yang ganteng ketemunya yang lonyo begini. Ya begitu. Nah itulah hadirin tentang ijab qabul. Tapi dimohon kepada bapak-bapak yang punya putri jangan berwakil. Ya ingat kewajiban kita kepada putra-putri kita 3. Memberi nama yang baik kepadanya. Yang kedua adalah memberikan pendidikan, menyekolahkannya, ya, termasuk pendidikan dunia dan agama. Yang ketiga menikahkannya. Kewajiban kita terakhir terhadap gadis kita. Kenapa kita berwakil? Setelah menikahkan anak gadis kita lalu sungkem, waktu sungkem pegang, itu dalam kitab tankih itu ada, pegang kedua tangan anak gadis kita. Ya, sudah selesai nikahkan, tanda tangan, sudah ini, lalu keliling, saat kita sungkem ketemu dia minta maaf atau salaman ayahnya, pegang kedua tangan anak gadis kita. Wahai putriku, kau sudah kubesarkan, sudah kudidik, sudah kuberi nama, ya sudah kunikahkan. Aku berlindung kepada Allah, wahai putriku, jangan sampai engkau menyeret papa dan mamamu ke jurang neraka. Itu sunnah diucapkan. Ya, yang sudah nikah, kenapa? Kita sudah menunaikan kewajiban kita yang terakhir, menikahkannya. Setelah nikah sama sungkem pegang kedua tangannya. Kata Nabi, katakan ya Fatimah anakku, sudah kubesarkan engkau, lalu ku sekolahkan, ku didik dengan akhlak. Sekarang kewajiban papamu menikahkan engkau. Aku berlindung kepada Allah, wahai putriku, jangan sampai engkau nanti menyeret papa dan mamamu ke jurang neraka. Ini sunnah diucapkan setelah seorang ayah menunaikan kewajiban terakhir kepada putrinya. Untuk itulah saya anjurkan jangan berwakil. Apa susahnya? Baca saja sah. Ya Abdurrahman, ya saya, dia jawab, aku nikahkan putri kandungku yang bernama Fatimah kepadamu dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Langsung dia jawab, ku terima nikahnya Fatimah binti Abdurrahman dengan binti Abdus Samad dengan mas kawin 10 gram emas betul. Atau ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, sah, sudah jadi mantu. Ya, baca saja tulisan itu untuk ijab. Qabul pun boleh juga ngebaca, ku terima nikahnya Fatimah binti Abdul Malik dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Ya, jadi ingat, saksi kalau memang dia tidak bisa lengkap, ku terima nikahnya, apa hukumnya tadi?
sah. Oh, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Oh, jumlahnya nggak disebut. Kan bapaknya sudah menyebutkannya 10 gram emas dibayar tunai. Kenapa tadi? Mas kawin hukumnya wajib, menyebutkannya di waktu akad nikah apa hukumnya? Nah, kalau dia gagap, mungkin pendek saja. Nah, itulah yang jadi saksi. Jangan sembarangan memperpanjang-panjang sehingga gugur pula. Selanjutnya lagi, kalau mau saksi hadirin, tidak mesti harus wakil dari mempelai laki-laki, mempelai laki dan perempuan. Yang penting dia orang adil, orang soleh. Walaupun ada orang kaya, pejabat, tapi nggak sholat, main perempuan, dan kita tahu narkoba, itu jangan jadi saksi. Ini masalah nikah. Walaupun dia miskin, dia orang soleh, ahli masjid secara lahiriah, jadikan dia saksi. Kalau dia tahu perangai orang ini, walaupun dia terpandang kena kejabatan, kekayaan, tolong jangan jadikan saksi. Kan syahidan adlen, dua orang saksi yang adil dan soleh. Yang berlaku adil hanya orang beriman, orang soleh. Tolong, bukan ini masalah penghormatan. Bolehlah dia sebagai sambutan wakil kedua mempelai, penyerahan, penerimaan. Tapi untuk duduk di kanan kiri saksi, tolong carilah orang-orang soleh. Tidak mesti harus wakil daripada pihak mempelai laki, pihak mempelai perempuan. Ini banyak yang saya nggak ngerti. Kalau kita tahu latar belakang ini betul masih narkoba ini. Apa yang sahih dan adilannya? Masih selingkuh, dan bukan katanya lagi, banyak orang kantor tahu hal itu. Kenapa dia hadir dijadikan saksi? Kalau penghormatan bolehlah sambutan dia mewakili pihak besar atau pihak kita. Untuk saksi ini jangan main-main. Ada syaratnya. Laki-laki yang adil, dan adil bisa berlaku kalau beriman dan orang soleh. Baik, sudah selesai. Kita buka pertanyaan Anda. Sudah masuk waktu Isra. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bin kepada bapak kandungnya, nikahuha batilun. Ini nih banyak nih orang kaya nggak mau paham agama nih. Orang kaya kenal agama, dia kaya dunia akan lebih kaya di akhirat. Miskin kenal agama, maka miskin sebentar kaya raya di akhirat. Banyak terjadi. Wong kaya nggak mau duduk majelis pengajian. Akhirnya kaya nggak punya anak mandul, ngangkat anak. Anak ini besar ya, karena ini di aktenya binnya ke bapak angkatnya. Ini pun sudah melanggar hukum, haram hukumnya menasabkan anak kepada yang bukan anaknya. Nabi Muhammad SAW punya anak angkat Zaid, apakah disebut Zaid bin Muhammad? Tidak. Yang kedua, dia menikahkan anak kandungku, ya, Fatimah, dibinkan ke Sia. Ini pun nikahnya batal. Seperti itu. Gampang. Tetap nasab ke bapaknya, ke Abdul Malik. Bapaknya hadir, namun bapaknya bijak. Maulana Isnin, dari kecil bayi merah bersama engkau, sehingga kau didik, kau sekolahkan tinggi. Sebagai bentuk penghargaan, walaupun saya bapak kandungnya, aku wakilkan pernikahan anakku, engkau wali hakim. Nah, ini kan bapak kandung hadir, memberikan penghormatan. Dari kecil saya ngurusnya, tetapi ku nikahkan, saya kata bukan kepada binku, kepada bin Abdul Malik bapaknya, tapi saya yang menikahkannya, bapak angkatnya. Ini kan klub, bapaknya hadir kena memberikan kehormatan kepada saya yang sudah banyak mengeluarkan biaya dan perhatian seperti anak kandung. Tapi ingat, anak angkat tidak mahram. Seandainya anak angkat di perempuan, istri meninggal dunia, dinikahinya sah. Ya, anak angkat walaupun dari bayi merah, istrinya meninggal atau bercerai, lalu bapak ini menikah dengan anak angkatnya, sah hukum.
So nanti ada kita selanjutnya wanita mana saja yang haram dinikahi. Dia tidak masuk ke dalam 14 ini. Ada 14 wanita yang haram dinikahi, tidak masuk dalam 14 ini. Berarti kalau di rumah dia harus pakai hijab kepada bapak angkatnya, karena nggak mau ngaji tadi. Kalau mau angkat gimana caranya? Ambil ponakan kita yang di kampung itu, adik kita miskin melarang ambil, itu kan anak juga. Kalau dia perempuan sepadanya. Ini wali nasab kan tadi saudara laki-laki ayah Pak D Pak Li, kan saya kan walinya, pamannya, dapat pahala. Ya, adik kita miskin di kampung banyak anak pula. Kita kaya tidak punya anak, ambillah ponakan. Pahalanya besar, nama dekat dengan adik kita, tapi tetap bin. Dan kita bisa jadi wali nasabnya. Nah, kalau toh tetap ngambil ke orang lain, jangan sekali-kali aktenya bin ke kita. Ini pun sudah haram, dosa besar. Lalu yang kedua, ketika menikahkannya pun panikahuha batilun, nikahnya batal. Apa yang akan terjadi? Petaka. Jangan main-main. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau terjadi? Suruh akad nikah ulang. Walaupun sudah lama. Jadi bapak angkatnya menanggung, karena anak itu tidak tahu status dia. Bapak angkat menanggung dosa. Seperti itu. Ya nikah lagi. Yang nanggung dosanya bapak angkatnya itu. Sambil astagfirullah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Maka jangan jauh dari agama. Kaya kita, dekat agama, kaya dunia, kan lebih kaya di akhirat. Tidak akan Allah sia-siakan. Seperti itu. Agama segala-galanya supaya tetap di jalur yang benar. Banyak terjadi di Teluk Betung. Telepon saya sudah akan nikah ulang, saya bilang. Karena bapak angkatnya menikahkannya, PL-nya terlalu tinggi, wong kaya, mati nggak bawa harta, saya bilang. Perlu agama, tapi sudah dia akan nikah. Untung cepat terpetat, saya akan nikahkan anak angkat saya. Karena seperti nggak sah, batal, haram udah. Akan nikah ulang, panggil bapaknya. Atau kemana bapaknya nggak tahu, dari panti sosial atau panti asuhan yang ditemukan di kardus bin Adam. Tapi saya tidak menemukan, belum ketemulah yang bin Adam. Yang saya ketemukan bin Abdullah, bin hamba Allah. Walaupun sering kita dengar bin Adam dinisbatkan ke moyang. Saya belum ketemu, wallahu alam. Kalau ustaz yang lain menemukan. Kalau saya yang ketemunya, kalau nggak ketemu ayah ibunya siapa nasabnya, bin Abdullah. Apa artinya Abdullah? Bin hamba Allah, ini yang saya tahu. Kalau bin Adam, wallahu alam, saya tidak tahu dan belum menemukannya. Saya mau mengatakan nggak ada dalil, nggak berani. Siapa tahu ada di kitab lahir. Seperti itu. Jadi menyampaikan agama harus hati-hati. Begitu, ada lagi? Yang mana nih yang nunjuk? Sebelah sana ada 2. Ibu-ibu boleh tanya. Singkat saja tanya ya. Hati Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jabat tangan tradisi kita aja. Nikah-nikah di Timur Tengah langsung berhadapan. Tetapi untuk kehati-hatian, jabat tangan. Sebab antara ijab dan qabul nggak boleh ada jeda. Khawatir nama pertama kali seumur hidup dikerubungi orang banyak. Ku. Ulang. Ku terima. Ulang. Ku terima nimpahnya. Terjadi di tempat kami. Kudi dengan mas kawin 10 gram marga, ku terima nimpahnya. Kata penghulu, nanti dulu nimpah itu. Nikahnya berdiri, akad nikah berdiri. Ku nikahkan engkau putri kandung ke Fatimah dengan mas ku terima nimpahnya. Oh, udah nggak benar ini, berarti ada sesuatu. Akhirnya dimandikan dahulu dengan air ruqyah. Ternyata mantan daripada perempuan itu tadi mengerjakan
memalukan ini, karena nggak jadi nikah dengan gadis itu kan. Ada sesuatu hal, akhirnya mantannya ini membuat apalah dengan iblis sihir, sehingga duduk kuterima nimpahnya Fatimah binti Abdurrahman dengan mas kawin. Jangan dulu nimpah-nimpah, ternyata bukan sengaja, di luar ini ya. Maka hadirin, ini tradisi kita, tapi boleh tidak bertentangan. Kenapa? Ketika sudah dijabat tangan, dia agak sedikit hentakan, dia langsung sambung dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai, ku terima. Maksudnya diisyaratkan gini, jangan dia ulang lagi, ada jeda. Maka adanya salaman ini tradisi di negeri kita, bagus untuk kehati-hatian, termasuk syahadat. Dia memang sudah muslim, tapi tingkat kehati-hatian, khawatir bahasa bujang gadis ada kata-kata yang membuat dia murtad, sehingga syahadat itu mempelai itu kan syahadat dulu. Sebetulnya kalau sudah muslim ya sudah, tapi tingkat kehati-hatian saya termasuk salaman, supaya tidak ada jeda antara ijab dari wali dengan kabul dengan pengantin, seperti itu. Yang saya lihat tradisi di negara Melayu lah, di tempat lain ijab kabul langsung. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya, anak yang di luar nikah setelah lahir bayi ini, petaka akan menimpa. Pertama, bayi ini tidak binti kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Yang kedua, petaka yang kedua, ayahnya tidak bisa menjadi wali nasabnya. Yang ketiga, dia tidak bisa mewarisi harta bapaknya, harta ibunya boleh. Ini petakanya baru di dunia ini. Seperti itu. Jadi kalau wali gimana? Wali hakim. Ya, wali hakimnya enggak ada sama sekali. Ada yang penyebab 8 penyebab baru wali hakim tadi, bilang saja, Pak Kua, tolong nikahkan saya dengan pemuda pilihan saya bernama Abdurrahman, engkau kujadikan sebagai wali hakimku. Ya, kata Pak Kua, sudah. Calon suami bercerita tentang bagaimana? Ya, begini. Membuka aib hukumnya haram. Ya, membuka aib. Apa bahasanya? Menghibah. Ada pengecualian. Ya, untuk menyelamatkan orang lain. Boleh. Contoh, ada pemuda sini mau menikah dengan, ada gadis sini mau dilamar oleh pemuda kampung saya di Natar, dan saya kenal dengan pemuda itu, punya penyakit ayan. Yang kedua, dia pernah cerita bahwa maaf dia lemah syahwat. Maka dari pihak gadis tahu, tak kenal dengan ini, iya, gimana? Mau jadi bantu saya, Pak? Saya buka aibnya, tapi nggak ketambah kurang ya, dan nggak boleh disebarluaskan, hanya menyelamatkan keluarga ini. Mohon Pak, maaf dipertimbangkan. Itu kan teman saya tahu dia kadang-kadang kumat ayannya. Kemarin saya nolong, dan bukan fitnah ya, dan dia pernah cerita dengan saya bahwa dia lemah syahwat. Saya ceritakan tidak ada tambah kurang, hanya sebatas keluarga, tidak boleh disebarkan. Ini boleh. Kenapa? Menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan pernikahan. Sehingga ditunda 1 tahun, diberi waktu untuk berobat. Tahun depan baru menikah. Seperti itu. Boleh buka aib. Apalagi pihak laki-laki bertanya dan kita tahu. Bukan katanya, karena dia cerita. Banyak pemuda maaf ya, yang mau nikah karena dia kecanduan narkoba, tapi itunya nggak angkat lagi. Saya bilang jangan nikah. Berobat dulu. Ya, 4 mata ya dengan saya. Nah, maka hadirin Allah, boleh kita ceritakan, tapi tidak boleh tambah kurang, dan itu bukan fitnah, ya.
untuk menyelamatkan orang lain dan tidak boleh disebarluaskan. Ya. Tapi kalau nggak mengganggu pernikahan, jangan Pak. Kenapa? Calon mantumu panuan. Panuan nggak menjadi aib. Kalau lemah syahwat, ayan, nah kenapa? Dia panuan dia Pak. Calon mantu ya nggak apa-apa lah, panuan masih bisa beranak pun walaupun yang tadi impoten dan lemah syahwat itu maka boleh kita ceritakan. Atau gila yang akan merusak sakinah mawaddah warahmah boleh kita ceritakan kepada pihak perempuan. Ya, baik mereka bertanya maupun tidak bertanya. Boleh saya buka aibnya. Kenapa itu tadi menyelamatkan orang lain. Termasuk gini. Kita tahu orang ini setiap bertamu HP hilang. Setiap bertamu pasti ada sesuatu. Dia masuk ke rumah kawan, kita telepon, hati-hati dia masuk ke rumahmu. Lihat barang. Boleh. Kita buka ceritakan aib, menyelamatkan orang lain. Sama dengan aib pejabat. Kita buka, jangan pilih dia. Sebab dia tahu dia berkawan dan bukan fitnah bahwa dia main perempuan, masih berjudi. Kita jangan pilih dia. Untuk menyelamatkan bukan orang lain lagi. Rakyat banyak seperti itu. Ya, kaidahnya ada tersendiri. Bukan semua menggunjing nggak boleh. Memang menggunjing haram dosa besar. Tapi ada kaidah-kaidah yang dibolehkan. Seperti itu. Gimana, cukup? Cukup ya. Kepenuhan ilmu pula nanti. Oke, terakhirlah Bapak, silakan. Singkat saja. Waalaikumsalam. Muslim tapi ya. Jadi yang menikah ini siapa ini? Kakak perempuannya menikah, yang menikahkan adik laki-lakinya. Kalau dia muslim boleh, dengan catatan muslim berakal dan baligh. Boleh. Perkara dia penasaran depan kita, bukan urusan kita. Yang penting dia muslim, ya, maka dia boleh menikahkan adik kandungnya. Karena bapaknya kan beda agama dengan emaknya, boleh. Ininya maksud saya bukan masalah kita nggak bahas mak bapaknya. Si pemuda ini menikahkan ayunya, begitu? Ya, dia sebagai walinya. Dengan catatan adik laki-laki ini muslim berakal dan baligh boleh. Kalau bapaknya yang non muslim menikahkan nggak sah. Yang menikahkan adiknya, dan status adiknya ini apa? Muslim berakal dan baligh boleh. Termasuk masuk di dalam 8 wali nasab tadi. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fasai wal munkar wal bagh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamah wa min kulli 'ainin lamma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Insyaallah pertemuan selanjutnya tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.